Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan tentang kisah. Dituduh mencuri dan diusir ke hutan, pemuda ini bertemu seekor orang utan di gua tengah hutan yang mengubah kehidupannya, dan kembali ke desa membongkar rahasia gelap yang mengejutkan semua orang. Seperti apa ceritanya? Mari kita mendengarkan sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman, dan selamat mendengarkan ceritanya. Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di udara ketika Abdul membuka pintu gubuknya yang reot. Engselnya berderi pelan, seperti mengeluh setiap kali digerakkan. Usianya 28 tahun, namun wajahnya menyimpan garis-garis letih yang seakan lebih tua dari umurnya. Kaos yang ia kenakan sudah memudar warnanya, celana panjangnya tambal di sana-sini. Gubuk itu adalah peninggalan kedua orang tuanya. Dinding bambunya telah menghitam dimakan waktu. Atapnya kerap bocor ketika hujan turun deras. Tetapi bagi Abdul, tempat itu bukan sekadar bangunan, ia adalah sisa kenangan, sisa kasih sayang, dan satu-satunya bukti bahwa ia pernah memiliki keluarga. Abdul berdiri lama di ambang pintu, memandang sawah yang terbentang samar di kejauhan. Ia menarik napas panjang. "Bapak, Ibu, kalau kalian masih ada, mungkin hidupku tak begini," gumamnya lirih. Ia menunduk, lalu mengangkat karung kosong yang tergantung di dinding. Hari itu ia kembali bekerja sebagai pemikul hasil panen padi milik Juragan Pandu. Pekerjaan yang berat, namun itulah yang membuatnya tetap makan. Di sawah, matahari mulai meninggi. Para buruh bekerja dalam diam. Hanya suara angin dan gesekan batang padi yang terdengar. Abdul memikul karung demi karung di pundaknya. Keringatnya mengalir deras, membasahi bajunya. "Cepat sedikit, Dul," teriak seseorang dari kejauhan. Abdul hanya mengangguk. Ia tak pernah membantah, tak pernah membela diri. Sejak kecil ia terbiasa menunduk. Juragan Pandu berdiri tak jauh dari tumpukan karung. Lelaki itu bertubuh besar, bersarung rapi, dengan tatapan tajam yang sulit dibaca. "Abdul," panggilnya tegas. Abdul segera mendekat. "Iya, Juragan. Kau yang terakhir memikul dari petak sebelah timur, bukan?" "Iya, Juragan. Pastikan tak ada yang tertinggal." Abdul mengangguk lagi. Ia kembali berjalan, pundaknya terasa nyeri. Namun ia tak pernah mengeluh. Ia tahu, satu keluhan saja bisa membuatnya kehilangan pekerjaan. Siang menjelang. Panen hampir selesai. Karung-karung padi telah terkumpul rapi. Abdul duduk sejenak di bawah pohon kecil, menyeka keringatnya. Tiba-tiba terdengar suara gaduh. "Kurang!" teriak seseorang. "Karungnya kurang satu." Beberapa buruh saling berpandangan. Juragan Pandu melangkah cepat, wajahnya mengeras. "Apa maksudnya kurang?" Suaranya berat. "Saat dihitung tadi, jumlahnya tidak sesuai, Juragan," jawab seorang buruh dengan ragu. Semua mata mulai bergerak, mencari-cari. Lalu entah siapa yang lebih dulu berbisik, tetapi nama itu terdengar pelan. "Abdul yang terakhir dari sana." Bisikan itu menjalar seperti api di rumput kering. Abdul berdiri perlahan. Jantungnya berdegup lebih cepat. "Apa maksud kalian?" tanyanya pelan. Juragan Pandu menatapnya tajam. "Kau yang terakhir memikul dari petak itu." "Iya, tapi saya tidak mengambil apapun, Juragan. Tidak ada orang lain di sana selain kau." Abdul menggeleng cepat. "Demi Allah, saya tidak mencuri."
Wajah Juragan Pandu memerah. Jangan bersumpah sembarangan. Beberapa warga yang ikut membantu mulai berkerumun. Tatapan mereka berubah. Dari biasa menjadi curiga. Dari curiga menjadi dingin. Memang sejak dulu dia susah, bisik seseorang. Orang tak punya kadang nekat. Kata-kata itu seperti duri yang menancap di dada Abdul. Saya tidak mencuri, suaranya kini sedikit meninggi, bukan karena berani, melainkan karena putus asa. Namun suara itu tenggelam di antara gumaman warga. Juragan Pandu melangkah lebih dekat. Kalau bukan kau, lalu siapa? Abdul terdiam. Ia memang sendirian di petak itu. Ia memang terakhir memikul. Dan kemiskinannya adalah alasan paling mudah untuk menyalahkannya. Saya bekerja untuk makan, juragan, katanya lirih. Kalau saya mencuri, berarti saya mengkhianati kerja saya sendiri. Namun kata-kata jujur seringkali kalah oleh prasangka. Menjelang sore, kabar itu telah sampai ke seluruh desa. Abdul berjalan pulang dengan kepala tertunduk. Setiap orang yang dilewatinya memandang berbeda. Seorang ibu menarik anaknya menjauh saat Abdul melintas. Seorang lelaki tua menggeleng pelan. Abdul berhenti sejenak di jalan setapak. Dadanya terasa sesak. Kenapa begitu mudah mereka percaya aku bersalah? Gumamnya. Ia menatap langit yang mulai berubah warna. Apakah miskin berarti pantas dicurigai? Tak ada jawaban selain angin yang berhembus pelan. Ketika ia sampai di gubuknya, langkahnya terasa berat. Ia duduk di lantai bambu yang dingin. Pikirannya berputar-putar. Ia teringat ayahnya, seorang pemikul kayu yang jujur. Teringat ibunya yang selalu berkata, "Kita boleh miskin, Dul. Tapi jangan pernah kehilangan harga diri." Air mata perlahan jatuh. "Bu, aku tidak mencuri," bisiknya. Namun di luar sana, cerita sudah terlanjur berjalan. Dan kebenaran seringkali tertinggal. Tak lama kemudian terdengar ketukan keras di pintu. "Abdul, keluar kau." Suara itu bukan suara ramah. Abdul berdiri dengan lutut gemetar. Ia membuka pintu. Di luar, beberapa warga berdiri bersama Juragan Pandu. "Kau harus ikut ke balai desa," kata salah satu dari mereka. "Untuk apa?" tanya Abdul. "Kita akan selesaikan ini malam ini juga," jawab Juragan Pandu singkat. Abdul menatap wajah-wajah itu. Tak ada satupun yang menunjukkan kepercayaan. Hanya kecurigaan. Hanya penghakiman. Ia menarik napas panjang. "Baik," katanya pelan. Langkahnya mengikuti mereka, meninggalkan gubuk reot yang kini terasa lebih sepi dari sebelumnya. Dalam hatinya, satu kalimat terus berulang. "Jika hari ini mereka tak percaya padaku, apakah masih ada tempat bagiku di desa ini?" Langit senja berubah kelabu. Dan tanpa ia sadari, hidup Abdul baru saja memasuki retakan yang jauh lebih dalam dari sekadar tuduhan kehilangan satu karung padi. Retakan itu akan mengubah segalanya. Langit malam turun perlahan ketika Abdul melangkah menuju balai desa. Lampu-lampu minyak telah dinyalakan. Cahaya kuningnya bergetar tertiup angin, menciptakan bayangan panjang yang bergerak seperti lidah-lidah gelap di tanah. Langkah Abdul terasa berat, seolah setiap tapaknya ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Di belakangnya, beberapa warga berjalan menjaga jarak, bukan untuk melindungi, melainkan memastikan ia tidak lari. "Aku tidak akan lari," gumam Abdul dalam hati. "Kalau aku lari, berarti aku mengakui." Balai desa sudah penuh.
warga berdiri dan duduk berkelompok. Wajah-wajah yang biasanya ia sapa setiap pagi kini menatapnya seperti orang asing. Bahkan lebih dari itu, seperti melihat ancaman. Ketika Abdul memasuki balai, bisik-bisik itu terdengar jelas. Itu dia. Lihat wajahnya, tak bersalah katanya. Orang miskin memang sering begitu. Setiap kalimat terasa seperti lemparan batu kecil yang terus menghantam dadanya. Di bagian depan, kepala desa duduk di kursi kayu besar. Wajahnya serius, garis-garis tua di dahinya semakin dalam. Di sebelahnya berdiri Juragan Pandu, tangan bersedekap, rahang mengeras. Abdul, suara kepala desa terdengar berat, maju ke depan. Abdul melangkah perlahan. Lututnya hampir terasa lemas, namun ia memaksa berdiri tegak. "Kau tahu mengapa kau dipanggil ke sini?" tanya kepala desa. "Iya, Pak Kepala Desa," jawab Abdul pelan. "Karena kehilangan satu karung padi." "Bukan sekadar kehilangan," potong Juragan Pandu tajam. "Itu hasil kerja keras. Dan kau orang terakhir di petak itu." Abdul menoleh, menatap Juragan Pandu. "Saya tidak mengambilnya, Juragan." Suasana balai desa mendadak hening. Kepala desa menatap Abdul lama. "Kau bersumpah tidak melakukannya?" "Demi orang tua saya yang sudah tiada, saya tidak mencuri." Beberapa warga saling pandang. Namun bukan kepercayaan yang muncul, melainkan keraguan bercampur sinis. Seorang warga berdiri. "Pak Kepala Desa, siapa lagi kalau bukan dia? Orang lain tidak ada di sana." "Benar," sahut yang lain. "Abdul memang hidup susah. Bisa saja tergoda." Abdul menelan ludah. Kata "susah" kembali menusuknya. "Saya bekerja untuk makan, bukan untuk mencuri." Suaranya mulai bergetar. Juragan Pandu melangkah maju. "Kalau kau tak mencuri, kemana perginya karung itu?" Menguap begitu saja. Abdul terdiam. Ia tak punya jawaban. Ia hanya punya kejujuran, dan malam itu, kejujuran terdengar seperti alasan lemah. Kepala desa mengangkat tangan, memberi isyarat agar warga tenang. "Desa kita berdiri atas aturan dan kehormatan," katanya perlahan namun tegas. "Jika benar ada pencurian, maka pelakunya harus dihukum. Kita tak bisa membiarkan keburukan tumbuh." Abdul merasakan napasnya makin sesak. "Pak Kepala Desa," katanya lirih, "tanpa bukti, apakah adil menghukum saya?" Kepala desa menatapnya dalam. "Kadang bukti tidak selalu berupa barang. Situasi sudah jelas." "Situasi bukan bukti," seru Abdul tanpa sadar. Balai desa mendadak riuh. Berani sekali dia membantah. Sudah bersalah masih melawan. Abdul terdiam lagi. Ia sadar satu hal, apapun yang ia katakan akan terdengar sebagai pembelaan diri seorang pencuri. Juragan Pandu berbicara lagi, suaranya keras dan penuh tekanan. "Saya tidak menuduh tanpa alasan. Saya percaya pada perhitungan saya. Karung itu hilang saat Abdul bekerja." Kata "percaya" terasa pahit bagi Abdul. "Juragan lebih percaya pada hitungan karung daripada pada saya," katanya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Karena karung tidak pernah berbohong," balas Juragan Pandu tajam. Kepala desa berdiri. Semua orang langsung diam. "Cukup." Ia memandang Abdul, lalu warga. "Abdul, walau tidak ada saksi yang melihatmu mengambil, keadaan memberatkanmu. Demi menjaga ketertiban dan kepercayaan di desa ini, kami harus mengambil keputusan.
Abdul merasa dunia seolah berhenti bergerak. "Keputusan apa, Pak?" tanyanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Kepala desa menarik napas panjang. "Mulai malam ini, kau diasingkan dari desa." Seisi balai terdiam beberapa detik. "Diasingkan?" ulang Abdul. "Kau akan tinggal di hutan sampai waktu yang belum ditentukan. Kau tak boleh kembali ke gubukmu." Jantung Abdul seperti diremas. "Pak, itu rumah orang tua saya." "Justru karena itu kau harus menjaga nama baiknya," jawab kepala desa datar. Air mata mulai membasahi mata Abdul. Ia berusaha menahannya. "Saya tidak bersalah," bisiknya. "Kalau memang begitu," kata kepala desa, "biarlah waktu yang membuktikan." Seorang warga berseru, "Hukum dia sekarang juga." Yang lain menambahkan, "Supaya jadi pelajaran." Abdul menatap wajah-wajah itu satu persatu. Wajah yang dulu pernah tersenyum padanya. Wajah yang dulu pernah meminta tolong meminjam tenaganya. Kini tak ada satu pun yang terlihat iba. Juragan Pandu mendekat. "Kau beruntung hanya diasingkan. Jangan membuatku berubah pikiran." Abdul tersenyum pahit. "Beruntung?" Ia memandang kepala desa. "Apakah tidak ada satu orang pun yang percaya pada saya?" Tak ada jawaban. Sunyi yang menjawabnya. Malam semakin pekat ketika Abdul digiring keluar balai desa. Beberapa warga membawa obor. Bayangan api menari di wajah mereka, membuat ekspresi mereka tampak lebih keras. Di depan gerbang desa, kepala desa berhenti. "Mulai dari sini, kau berjalan sendiri," katanya. Abdul menatap hutan yang gelap di hadapannya. Udara terasa lebih dingin. "Sampai kapan saya harus di sana?" tanyanya. "Sampai kami memutuskan." Jawaban itu menggantung tanpa kepastian. Abdul menoleh ke belakang sekali lagi. Desa itu adalah tempat ia lahir, tempat ia bermain saat kecil, tempat orang tuanya dimakamkan. Kini desa itu menutup pintunya untuknya. Ia menghela napas panjang. "Kalau memang kejujuran tidak cukup di sini," katanya dalam hati, "mungkin aku harus mencarinya di tempat lain." Langkah pertamanya memasuki hutan terasa seperti menyeberangi batas antara hidup lamanya dan sesuatu yang belum ia pahami. Di belakangnya, obor-obor padam satu persatu. Dan malam menelan sosok Abdul dalam gelapnya yang sunyi. Namun di dalam dadanya, meski hancur dan terluka, ada bara kecil yang belum padam. "Aku tidak bersalah." Dan bara itu, tanpa ia sadari, akan menjadi cahaya yang menuntunnya jauh melampaui penghakiman manusia. Malam benar-benar telah menutup langit ketika Abdul melangkah semakin jauh dari gerbang desa. Suara jangkrik bersahut-sahutan, seperti bisikan panjang yang tak pernah berhenti. Angin malam berembus dingin, menyentuh kulitnya yang masih basah oleh keringat dan sisa air mata. Di belakangnya, desa itu sudah tak terlihat lagi. Tak ada lagi cahaya obor. Tak ada lagi suara manusia. Hanya gelap dan hutan yang terbentang seperti lautan hitam tak berujung. Abdul berhenti sejenak. Beginikah rasanya diasingkan? Gumamnya pelan. Ia menoleh sekali lagi, walau yang tampak hanya bayangan pepohonan. Dalam dadanya, rasa perih seperti mengeras menjadi sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan sekadar sedih. Bukan sekadar marah. Tapi campuran dari keduanya, dan lebih dalam lagi, rasa tidak dianggap sebagai manusia. "Aku tidak mencuri," katanya lirih, seperti ingin meyakinkan malam. Namun malam tak menjawab. Ia melangkah lagi. Setiap langkahnya terasa asing.
Tanah yang dipijaknya lembab. Akar-akar pohon menjulur seperti tangan-tangan yang mencoba menahannya. Sesekali ia tersandung, hampir jatuh. "Tenang, Dul, tenang," bisiknya pada diri sendiri. Namun bagaimana bisa tenang ketika seluruh hidupnya runtuh dalam satu malam? Semakin jauh ia berjalan, semakin sunyi suasana. Suara desa benar-benar hilang. Hanya bunyi ranting patah di bawah kakinya dan hembusan angin yang membuat dedaunan berdesir. Perutnya mulai terasa kosong. Ia belum sempat makan sejak sore. Tapi rasa lapar kalah oleh rasa sesak di dada. Ia berhenti di sebuah pohon besar. Batangnya kokoh, akarnya menonjol keluar dari tanah seperti punggung makhluk purba. Abdul duduk di sana, memeluk lututnya. "Bapak, Ibu, kalau kalian melihatku sekarang, apa yang kalian rasakan?" Air matanya kembali jatuh. "Aku sudah berusaha hidup jujur. Aku bekerja sekuat tenaga. Tapi kenapa tetap saja aku yang disalahkan?" Bayangan wajah Juragan Pandu terlintas di benaknya. Tatapan dingin itu, ucapan kerasnya. Karung tidak pernah berbohong. Abdul menggeleng pelan. Tapi manusia bisa salah. Ia mengepalkan tangannya. "Aku bukan pencuri." Kata-kata itu ia ulangi berkali-kali, seakan menjadi doa. Namun semakin diucapkan, semakin terasa rapuh. Angin bertiup lebih kencang. Ranting-ranting bergoyang. Bayangan pohon tampak seperti sosok-sosok tinggi yang mengawasinya. Untuk pertama kalinya, rasa takut mulai merayap. Ia tidak pernah benar-benar masuk jauh ke dalam hutan sendirian. Selama ini ia hanya berjalan di tepiannya saat mencari kayu bakar. Sekarang ia benar-benar sendiri. "Kalau aku mati di sini, apakah mereka akan peduli?" pikirnya. Pertanyaan itu membuat dadanya makin sesak. Ia berdiri lagi, memutuskan untuk terus berjalan. Duduk terlalu lama hanya membuat pikirannya semakin gelap. Langkahnya perlahan, namun pasti. Di tengah perjalanan, ia teringat wajah kepala desa. Wajah yang selama ini ia hormati. Wajah yang dulu pernah menepuk pundaknya saat ia membantu membersihkan balai desa. "Dul, kau anak baik," kata kepala desa waktu itu. Kini kalimat itu terasa seperti kenangan yang ironis. "Anak baik, tapi tak cukup untuk dipercaya," bisiknya getir. Beberapa jam berlalu. Bulan muncul dari balik awan, memberi sedikit cahaya pucat. Dalam sinar samar itu, Abdul melihat sesuatu di kejauhan, sebuah aliran air kecil. Ia mendekat. Airnya jernih, mengalir tenang. Tanpa ragu, ia berlutut dan meminum air itu. Rasa dinginnya menyentuh tenggorokan keringnya. "Setidaknya alam tidak menuduhku," katanya pelan. Ia membasuh wajahnya. Air mata dan debu bercampur. Di tepi sungai kecil itu, ia duduk lagi. Pikirannya mulai berputar lebih dalam. "Kalau aku kembali diam-diam ke gubuk," gumamnya. Namun bayangan wajah-wajah warga yang marah segera muncul. "Tidak. Mereka akan bilang aku melawan keputusan." Ia tertawa kecil, tawa yang terdengar lebih seperti isak. Keputusan tanpa bukti. Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar tak jauh darinya. Abdul terdiam. Suara itu bukan suara angin. Ia berdiri perlahan, jantungnya berdegup cepat. "Halo," panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Seolah ada sesuatu bergerak di balik semak. Tubuh Abdul menegang.
Aku tidak punya apa-apa untuk dirampok, katanya gugup, meski tahu itu bukan manusia. Bayangan besar bergerak di antara pepohonan. Sekilas tampak seperti tubuh besar berbulu, namun dalam cahaya bulan yang redup, sulit dipastikan. Abdul menelan ludah. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Bayangan itu berhenti, seolah mengamatinya dari kejauhan. Waktu terasa melambat. Pergilah, bisik Abdul hampir tanpa suara. Namun bayangan itu tidak mendekat. Ia hanya berdiri, diam. Angin kembali berembus, membuat dedaunan berdesir keras. Ketika Abdul berkedip, bayangan itu telah menghilang. Ia terengah pelan. Apa itu tadi? Tubuhnya gemetar. Tapi di balik ketakutannya, ada rasa aneh, bukan hanya takut. Seperti ada sesuatu yang memperhatikannya, bukan dengan niat buruk, melainkan dengan rasa ingin tahu. Abdul menggeleng cepat. Mungkin aku terlalu lelah. Ia duduk kembali, mencoba menenangkan diri. Malam semakin larut. Rasa kantuk mulai menyerangnya. Namun ia takut tertidur di tanah terbuka. Ia mencari tempat yang sedikit lebih terlindung, lalu bersandar pada batang pohon besar. Sebelum memejamkan mata, ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku tidak tahu apa yang menungguku besok. Tapi aku tidak akan mati hanya karena tuduhan. Ia menarik napas panjang. Kalau manusia menutup pintu untukku, mungkin hutan ini akan membukakan jalan. Kata-kata itu terdengar seperti harapan yang dipaksakan. Namun entah mengapa, di dalam gelap yang mencekam itu, hatinya sedikit lebih tenang dibandingkan saat berada di balai desa. Di sana ia dikelilingi manusia, tapi merasa sendirian. Di sini ia sendirian, tapi tak sepenuhnya merasa ditolak. Angin malam menyentuh wajahnya pelan. Suara hutan menjadi seperti nyanyian panjang yang menina-bobokan. Tanpa ia sadari, dari balik pepohonan tak jauh dari tempatnya bersandar, sepasang mata besar kembali mengawasinya dalam diam. Bukan dengan kebencian, bukan dengan kecurigaan, melainkan dengan sesuatu yang belum pernah Abdul rasakan dari manusia malam itu, penerimaan. Namun Abdul belum mengetahuinya. Ia terlelap dalam sunyi, dengan dada yang masih menyimpan luka, dan bara kecil keyakinan bahwa kebenaran belum sepenuhnya hilang. Dan malam pun menjadi saksi awal dari perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Fajar datang tanpa suara. Cahaya tipis merembes di antara dedaunan, menyentuh wajah Abdul yang masih bersandar pada batang pohon besar. Udara pagi terasa lembab dan dingin, membuat tubuhnya menggigil pelan. Ia membuka mata perlahan. Untuk beberapa detik, ia lupa di mana dirinya berada. Lalu kenangan semalam datang seperti ombak yang menghantam, balai desa, tuduhan, tatapan sinis, keputusan pengasingan. Abdul menarik napas panjang. Dadanya masih terasa berat. Aku benar-benar sudah tak punya rumah, gumamnya. Ia bangkit perlahan. Tubuhnya pegal, pakaiannya kotor. Ia menatap sekeliling, hutan yang luas, tak berujung, tak peduli pada nasib manusia. Namun entah mengapa, pagi itu hutan tidak terasa sekejam malam tadi. Sinar matahari yang menembus celah daun menciptakan garis-garis cahaya yang hangat. Abdul berjalan menyusuri aliran air kecil yang ia temukan semalam. Ia tahu satu hal, selama ada air, ia bisa bertahan. Beberapa langkah kemudian, ia kembali merasakan perasaan aneh itu. Seperti ada yang mengikutinya. Ia berhenti mendadak. Sunyi. Hanya suara burung dan gesekan daun. Kalau kau memang ada, keluarlah, katanya pelan,
mencoba terdengar berani. Tak ada jawaban. Abdul menggeleng. Aku mulai berhalusinasi, gumamnya. Ia melanjutkan langkahnya. Namun perasaan itu tidak hilang. Semakin jauh ia berjalan, pepohonan menjadi lebih rapat. Akar-akar besar menjulur di tanah seperti ular raksasa yang membeku. Udara terasa lebih sejuk. Dan di sanalah ia melihatnya. Sebuah dinding batu besar, sebagian tertutup akar-akar liar yang menggantung seperti tirai alam. Di tengahnya ada celah gelap, mulut gua. Abdul berhenti. Gua itu tampak sunyi, namun bukan sunyi yang menakutkan. Lebih seperti sunyi yang menyimpan rahasia. Aku tak pernah tahu ada tempat seperti ini, bisiknya. Ia mendekat perlahan. Akar-akar pohon melilit dinding batu, menciptakan bayangan yang tanpa hidup saat tertiup angin. Udara di sekitar gua terasa berbeda, lebih dingin, namun juga lebih tenang. Abdul berdiri di depan mulut gua. Apakah ini tempatku sekarang? Tanyanya pada diri sendiri. Tiba-tiba terdengar suara berat dari dalam kegelapan. Bukan suara manusia. Abdul mundur satu langkah. Dari dalam gua, muncul sosok besar berbulu coklat kemerahan. Tubuhnya kekar, lengannya panjang. Wajahnya tenang namun tajam. Seekor orang utan. Abdul terdiam, jantungnya berdegup keras. Orang utan itu melangkah keluar perlahan. Tatapannya tertuju pada Abdul. Untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Abdul ingin lari, tetapi kakinya seperti terpaku. Aku tidak akan mengganggumu, katanya pelan, hampir berbisik. Orang utan itu tidak menggeram. Tidak menunjukkan gigi. Ia hanya menatap. Tatapan itu berbeda dari tatapan manusia di balai desa semalam. Tak ada tuduhan. Tak ada kebencian. Hanya pengamatan. Abdul menelan ludah. Aku bukan pencuri, katanya tiba-tiba, tanpa sadar. Ia bahkan tidak tahu mengapa ia mengatakan itu kepada seekor hewan. Namun orang utan itu tetap diam. Perlahan, makhluk itu melangkah mendekat. Abdul menutup mata sesaat, bersiap jika diserang. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Orang utan itu berhenti beberapa langkah darinya. Kepalanya sedikit miring, seperti mencoba memahami. Lalu, dengan gerakan pelan, ia berbalik dan berjalan kembali ke dalam gua. Beberapa langkah kemudian, ia berhenti dan menoleh. Seolah menunggu. Abdul mengerutkan kening. Kau menyuruhku masuk. Tentu tak ada jawaban dalam kata-kata. Namun tatapan itu seakan berkata lebih dari bahasa manusia. Abdul berdiri ragu. Masuk ke dalam gua bersama seekor orang utan liar bukan keputusan yang masuk akal. Namun apalagi yang ia punya? Desa telah menolaknya. Manusia telah mengasingkannya. Dan di hadapannya kini, justru makhluk hutan yang tidak mengusirnya. Ia menarik napas dalam-dalam. Baiklah, kalau kau ingin aku pergi, kau pasti sudah menyerangku tadi, katanya pelan. Dengan langkah hati-hati, Abdul memasuki gua. Di dalam, cahaya matahari masih masuk melalui celah di atas, cukup untuk menerangi sebagian dinding batu. Udara terasa lembab, namun tidak pengap. Abdul melihat orang utan itu duduk di sudut, memperhatikannya tanpa ancaman. Ia melangkah lebih dalam. Dan kemudian ia melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Dinding gua itu tidak polos. Ada ukiran-ukiran tua di sana. Garis-garis yang membentuk gambar manusia, hewan,
dan simbol-simbol yang tak ia mengerti. Ia mendekat perlahan. Jarinya menyentuh salah satu ukiran. Tiba-tiba, perasaan hangat menjalar di dadanya. Seperti ada sesuatu yang bergetar di dalam dirinya. "Apa ini tempat leluhur?" bisiknya. Orang utan itu bangkit dan berjalan mendekat ke salah satu bagian dinding, lalu menyentuhnya dengan tangannya yang besar. Seolah menunjukkan sesuatu. Abdul mengikuti arah gerakannya. Di sana tergambar sosok manusia yang berdiri sendirian, dikelilingi banyak sosok lain yang menunjuk ke arahnya. Namun di bagian lain, sosok itu digambarkan berdiri tegak dengan cahaya di belakangnya. Abdul terdiam. "Itu seperti aku," katanya pelan. Jantungnya berdetak cepat. Air matanya kembali mengalir, tapi kali ini bukan karena hinaan, melainkan karena rasa dipahami. Ia menoleh ke arah orang utan itu. "Kau tahu rasanya dituduh tanpa bukti?" tanyanya lirih. Makhluk itu hanya menatapnya dengan mata dalam yang tak bisa dijelaskan. Abdul duduk di lantai gua. "Semalam, tak ada satupun manusia yang percaya padaku. Tapi kau tidak melihatku seperti pencuri." Suara Abdul pecah. "Apa mungkin hutan ini lebih adil daripada desa?" Angin dari luar masuk perlahan, membuat akar-akar di mulut gua bergoyang lembut. Orang utan itu tetap duduk, tak menjauh. Dan untuk pertama kalinya sejak ia diasingkan, Abdul merasakan sesuatu yang hampir ia lupakan. Rasa aman. Bukan karena ia tahu apa yang akan terjadi. Bukan karena masalahnya selesai. Tetapi karena ia tidak lagi sendirian dalam tatapan yang menghakimi. Ia bersandar pada dinding batu yang dipenuhi ukiran itu. "Aku tidak tahu kenapa kau membiarkanku di sini," katanya pelan. "Tapi kalau ini memang jalan yang diberikan padaku, aku akan menjalaninya." Orang utan itu memejamkan mata sejenak, seperti mengerti. Di luar, cahaya pagi semakin terang. Dan di dalam gua yang berakar itu, sebuah awal baru sedang tumbuh. Perlahan, sunyi, namun pasti. Abdul belum tahu bahwa ukiran-ukiran itu menyimpan pesan yang akan mengubah hidupnya. Namun satu hal telah berubah hari itu. Untuk pertama kalinya sejak ia dituduh, ia merasa diterima. Bukan oleh manusia, tetapi oleh sesuatu yang lebih tua, lebih sunyi, dan mungkin lebih bijaksana. Cahaya pagi semakin masuk ke dalam gua, membentuk garis-garis terang yang jatuh tepat di dinding batu yang penuh ukiran. Debu halus beterbangan di udara, berkilau pelan seperti serpihan cahaya kecil yang menari tanpa suara. Abdul masih duduk bersandar. Ia belum sepenuhnya percaya pada apa yang terjadi padanya. Semalam ia diusir sebagai pencuri. Pagi ini ia duduk di dalam gua bersama seekor orang utan yang tidak menunjukkan sedikit pun niat jahat. Orang utan itu duduk tak jauh darinya. Tatapannya tenang, dalam, seolah menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar naluri hewan. Abdul berdiri perlahan. Ia mendekati dinding batu yang dipenuhi ukiran. Tangannya kembali menyentuh pahatan kasar itu. Garis-garisnya dalam, tua, bukan goresan baru. "Siapa yang membuat ini?" gumamnya. Tak mungkin ukiran sebesar dan sedetail itu dibuat oleh satu orang tanpa tujuan. Ia menyusuri ukiran pertama. Terlihat sosok manusia membawa sesuatu di pundaknya. Di belakangnya, ada gambar ladang dan bulir-bulir padi. Abdul terdiam. "Itu seperti pekerja," katanya pelan. Ukiran berikutnya memperlihatkan sosok yang sama dikelilingi banyak orang dengan tangan terangkat, seakan menuduh. Di atas kepala sosok itu tergambar simbol seperti awan gelap.
Jantung Abdul berdetak lebih cepat. Kenapa? Gambarnya seperti kisahku. Ia menoleh ke arah orang utan. Makhluk itu bangkit, berjalan perlahan mendekati dinding, lalu menepuk bagian ukiran lain yang lebih dalam ke dalam gua. Abdul mengikuti arah itu. Ukiran di sana berbeda. Sosok manusia tadi digambarkan duduk sendirian di bawah pohon besar. Di depannya ada makhluk besar berbulu. Abdul merasakan bulu kuduknya meremang. Ini tidak mungkin kebetulan. Ia memandang orang utan di hadapannya. Kau tahu tentang ini? Tentu tak ada jawaban dalam bahasa manusia. Namun tatapan itu seolah berkata, lihat lebih dalam. Abdul kembali memperhatikan ukiran terakhir di rangkaian itu. Sosok manusia itu kemudian berdiri tegak. Di belakangnya tergambar garis-garis seperti cahaya. Orang-orang yang sebelumnya menuduh kini digambarkan menunduk. Abdul menghela napas panjang. Apakah ini kisah lama atau pesan untukku? Ia duduk kembali. Dadanya terasa hangat, berbeda dari rasa sesak kemarin. Semalam ia merasa dibuang. Sekarang ia merasa sedang ditunjukkan sesuatu. Kenapa aku? Tanya Abdul lirih. Ia memandang ke arah mulut gua yang dipenuhi akar-akar menggantung. Cahaya pagi menyusup seperti tirai emas. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya buruh. Anak orang miskin. Orang utan itu mendekat pelan. Ia duduk tepat di depan Abdul. Untuk pertama kalinya, Abdul berani menatap langsung mata makhluk itu. Di dalamnya, ia tidak melihat kebuasan. Ia melihat ketenangan. Semua orang di desa melihatku sebagai beban, lanjut Abdul. Sebagai orang yang mudah disalahkan. Bahkan tanpa bukti. Ia mengepalkan tangannya. Aku marah. Aku marah pada mereka. Tapi lebih dari itu, aku marah karena tak bisa membela diri. Orang utan itu mengeluarkan suara pelan. Bukan geraman. Lebih seperti hembusan napas panjang. Abdul tersenyum tipis. Kau tidak menuduhku. Kau bahkan tak bertanya siapa aku. Ia terdiam sejenak. Apakah kau penjaga tempat ini? Makhluk itu berdiri, berjalan ke arah bagian gua yang lebih dalam. Ia menoleh lagi. Seperti kemarin, seolah mengajak. Abdul berdiri perlahan. Baiklah, aku ikut. Semakin ke dalam, udara semakin dingin. Namun dinding-dindingnya justru dipenuhi ukiran yang lebih rumit. Ada simbol lingkaran besar dengan garis di tengahnya. Ada gambar tangan terbuka. Ada gambar api kecil yang menyala di dada seseorang. Abdul menyentuh simbol lingkaran itu. Tiba-tiba kepalanya terasa ringan. Seolah ada suara yang bukan suara. Manusia mudah melihat kekurangan. Alam melihat keseluruhan. Abdul terkejut. Ia menarik tangannya. Apa itu? Bisiknya. Ia menoleh pada orang utan yang tetap berdiri tenang. Abdul menutup mata sejenak. Apakah ia berhalusinasi? Namun ketika ia membuka mata lagi dan menyentuh simbol tangan terbuka, sensasi itu kembali datang. Yang dituduh tanpa bukti, diuji tanpa alasan. Yang bertahan tanpa dendam, akan berdiri tanpa bayangan. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Aku tidak ingin membenci mereka, katanya pelan. Tapi hatiku sakit. Orang utan itu mendekat dan duduk di sampingnya. Abdul mengangkat kepalanya. Kalau aku kembali suatu hari nanti, apakah aku harus membalas? Hening.
Hanya suara napas dan tetesan air dari langit-langit gua. Abdul menunduk lagi. Bapak selalu bilang, orang kuat bukan yang bisa memukul, tapi yang bisa menahan diri. Ia tertawa kecil, pahit. Tapi menahan diri itu berat sekali. Ia memejamkan mata dan menyentuh simbol api kecil di ukiran. Sensasi hangat menjalar di dadanya. Api bukan untuk membakar dunia. Api untuk menerangi diri sendiri. Abdul tersentak pelan. Tangannya gemetar. Ia membuka mata perlahan. Jadi, aku harus menjaga api ini? Orang utan itu mengeluarkan suara pelan lagi, seakan setuju. Abdul menatap makhluk itu lama. Siapa kau sebenarnya? Tak ada jawaban, hanya mata yang tetap tenang. Namun kali ini Abdul tidak lagi membutuhkan penjelasan. Ia mengerti satu hal. Hutan tidak memberinya hukuman. Hutan memberinya ruang. Desa menuduhnya tanpa bukti. Gua ini memberinya makna tanpa kata. Sore mulai turun. Cahaya di mulut gua berubah menjadi keemasan. Abdul duduk bersila, memandangi ukiran-ukiran itu sekali lagi. Kalau ini kisah lama, katanya pelan, berarti aku bukan orang pertama yang mengalami ini. Ia menarik napas dalam. Mungkin memang jalan ini berat. Tapi mungkin juga, ini jalan yang harus kulalui. Ia menoleh ke arah orang utan. Terima kasih. Makhluk itu tidak bergerak. Namun kehadirannya cukup. Di luar, angin bertiup lebih lembut. Akar-akar di mulut gua bergoyang pelan seperti tirai yang menjaga rahasia. Abdul menutup mata sejenak. Rasa marahnya belum hilang sepenuhnya. Luka itu masih ada. Namun kini, di antara luka itu, ada sesuatu yang tumbuh. Keberanian. Dan sesuatu yang lebih halus dari keberanian. Kesadaran bahwa harga dirinya tidak ditentukan oleh tuduhan manusia. Ia membuka mata lagi. Aku tidak tahu bagaimana akhirnya nanti, katanya lirih. Tapi aku tidak akan membiarkan tuduhan itu membakar hatiku. Orang utan itu berdiri dan berjalan ke arah mulut gua, menatap keluar. Seolah berkata, perjalananmu belum selesai. Dan Abdul mengerti. Apa yang ia temukan hari ini bukan akhir dari penderitaan, melainkan awal dari perubahan. Ukiran-ukiran itu tidak berbicara dengan suara. Namun ia telah mendengarnya. Dan untuk pertama kalinya sejak ia diasingkan, Abdul merasa bahwa takdirnya belum selesai ditulis. Pagi di sekitar gua terasa berbeda dari pagi-pagi yang pernah Abdul kenal sebelumnya. Tidak ada suara manusia memanggil namanya. Tidak ada perintah. Tidak ada tatapan curiga. Hanya embun yang menggantung di ujung daun, dan cahaya matahari yang turun perlahan seperti doa yang tidak tergesa-gesa. Abdul duduk di dekat mulut gua, memandang ke arah pepohonan yang menjulang diam. Semalam ia tidur lebih nyenyak daripada malam sebelumnya. Bukan karena ia tidak lagi punya masalah. Masalahnya masih sama. Tuduhan itu belum hilang. Statusnya sebagai orang terasing belum berubah. Namun ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa diburu oleh pikiran sendiri. Orang utan itu duduk beberapa langkah darinya, memakan buah hutan dengan gerakan tenang. Sesekali matanya melirik ke arah Abdul, bukan dengan curiga, melainkan seperti memastikan ia masih di sana. Abdul tersenyum tipis. Aku tidak tahu kenapa kau membiarkanku tinggal di sini, katanya pelan. Tapi aku berterima kasih. Makhluk itu tak menjawab, tentu saja.
Namun ia melemparkan satu buah kecil ke arah Abdul. Buah itu jatuh di tanah di depan kakinya. Abdul menatapnya beberapa detik, lalu mengambilnya. Untukku. Orang utan itu kembali memakan buahnya sendiri tanpa ekspresi. Abdul tertawa kecil, untuk pertama kalinya dengan tawa yang tulus sejak ia diusir. Baiklah. Anggap saja ini tanda persahabatan. Ia menggigit buah itu. Rasanya asam manis, segar. Setidaknya kau tidak pernah bertanya apakah aku mencuri. Kalimat itu keluar begitu saja. Namun kali ini, ia tidak mengucapkannya dengan luka. Ia mulai menyadari sesuatu. Di hutan, ia tidak perlu membela diri. Hari-hari berikutnya berlalu dalam irama yang berbeda dari kehidupan desa. Abdul belajar mengikuti gerak orang utan itu. Jika makhluk itu bergerak ke arah tertentu, biasanya di sana ada sumber makanan. Jika ia berhenti dan memandang ke kejauhan, biasanya ada sesuatu yang perlu diwaspadai. Tanpa kata-kata, mereka mulai membangun pemahaman. Suatu siang, Abdul mencoba berbicara lebih banyak. Di desa, aku selalu merasa kecil, katanya sambil duduk di dekat sungai kecil. Bukan karena aku miskin, tapi karena aku selalu dibandingkan. Orang utan itu duduk di batu besar, memandang air mengalir. Mereka bilang aku tak akan jadi apa-apa. Katanya hidupku hanya akan begini-begini saja. Ia menghela napas panjang. Dan ketika karung padi itu hilang, mereka langsung yakin aku pelakunya. Seolah-olah itu sudah sesuai dengan gambaran mereka tentangku. Ia mengambil batu kecil dan melemparkannya ke air. Apa memang semudah itu menilai seseorang? Air sungai mengalir tanpa menjawab. Namun dalam keheningan itu, Abdul justru merasa pikirannya lebih jernih. Suatu sore, saat mereka kembali ke gua, Abdul berdiri lama di depan ukiran-ukiran itu. Ia mengingat simbol api kecil di dada manusia yang berdiri tegak. Aku mulai mengerti, katanya pelan. Api itu bukan untuk membakar orang lain, tapi untuk menjaga agar aku tidak padam. Ia menoleh pada orang utan. Kalau aku kembali ke desa suatu hari nanti, aku ingin kembali bukan sebagai orang yang marah, tapi sebagai orang yang kuat. Makhluk itu mendekat dan duduk di sampingnya. Abdul menyentuh dinding batu lagi. Dulu aku ingin membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Sekarang, aku ingin membuktikan bahwa aku tetap baik meski diperlakukan tidak adil. Kalimat itu membuat dadanya terasa hangat. Ia sadar, perubahan itu tidak datang dari luar. Ia tumbuh perlahan di dalam dirinya sendiri. Namun malam itu, pikiran tentang desa kembali menghampiri. Ia duduk di luar gua, memandang langit yang penuh bintang. Apakah mereka pernah memikirkanku? Gumamnya. Bayangan wajah kepala desa muncul di benaknya. Apakah beliau pernah ragu dengan keputusannya? Lalu bayangan juragan Pandu. Apakah ia pernah memeriksa ulang hitungannya? Rasa sakit itu masih ada. Namun kini, rasa itu tidak lagi membuatnya ingin membalas. Ia justru merasa iba. Mereka terlalu cepat percaya pada kecurigaan, katanya pelan. Mungkin karena takut kehilangan lebih banyak. Ia memandang orang utan yang duduk tak jauh darinya. Kau tidak takut kehilanganku? Makhluk itu hanya menatapnya sebentar, lalu kembali memandang hutan. Abdul tersenyum tipis. Di sini aku belajar satu hal di alam, tidak ada yang menilai dari pakaian atau harta. Yang dinilai adalah keseimbangan. Ia menarik napas dalam. Aku ingin menjadi seimbang.
Beberapa hari kemudian, hujan turun deras. Air mengalir deras di sekitar gua. Angin kencang menggoyangkan akar-akar besar di mulut gua. Abdul duduk di dalam, memeluk lututnya. Suara hujan mengingatkannya pada malam-malam di gubuk reotnya. Biasanya, atap bocor di beberapa titik. Ia harus memindahkan tikar agar tidak basah. Ia tersenyum pahit. Aku bahkan tidak tahu apakah gubuk itu masih berdiri, katanya pelan. Tiba-tiba, ia menyadari sesuatu yang mengejutkan dirinya sendiri. Ia tidak lagi merasa ingin segera kembali. Bukan karena ia menyerah, tapi karena ia belum selesai belajar. Hutan ini belum selesai membentuknya. Suatu pagi, orang utan itu tidak langsung muncul seperti biasa. Abdul menunggu di dekat gua. "Kemana kau?" panggilnya pelan. Hatinya tiba-tiba terasa cemas. Apakah makhluk itu pergi? Apakah ia akan kembali sendirian? Beberapa saat kemudian, terdengar suara langkah berat di balik semak. Orang utan itu muncul, membawa ranting besar yang penuh buah. Ia menjatuhkannya di depan Abdul. Abdul tertawa lega. "Kau membuatku khawatir." Ia memandang makhluk itu dengan rasa syukur yang tak bisa ia jelaskan. "Aku tidak tahu bagaimana cara berterima kasih padamu." Ia terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Kalau suatu hari aku harus pergi dari sini, aku tidak akan melupakan apa yang kau ajarkan." Angin berembus lembut. Akar-akar bergoyang perlahan. Abdul berdiri dan menatap hutan luas di hadapannya. "Aku diasingkan bukan untuk dihancurkan," katanya mantap. "Aku diasingkan untuk dipersiapkan." Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di desa. Ia tidak tahu apakah kebenaran akan terungkap. Namun satu hal kini pasti. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban. Ia melihat dirinya sebagai seseorang yang sedang ditempa. Dan jauh di dalam dadanya, api kecil itu kini menyala lebih terang. Bukan untuk membakar dunia, tetapi untuk menerangi jalannya sendiri. Di saat Abdul semakin tenggelam dalam pelajaran sunyi hutan, kehidupan di desa tidak benar-benar kembali seperti semula. Panen sudah selesai. Karung-karung padi tersusun rapi di lumbung milik Juragan Pandu. Namun ada sesuatu yang mengganjal di benaknya. Malam itu, Juragan Pandu duduk sendiri di serambi rumahnya. Lampu minyak menyala redup. Di hadapannya terbentang buku catatan panen. Ia mengulang hitungan. 1, 2, 3. Tangannya berhenti. Dahinya berkerut. Ia menghitung lagi. Hasilnya tetap sama. Jumlahnya tidak kurang. Jantungnya berdetak lebih cepat. Tidak mungkin, gumamnya. Ia membuka halaman sebelumnya. Menghitung ulang catatan awal. Membandingkan dengan catatan akhir. Tak ada selisih. Tak ada kehilangan. Karung yang ia kira hilang, tidak pernah benar-benar hilang. Tangannya gemetar. Kalau begitu, bayangan wajah Abdul muncul di benaknya, wajah pucat, mata berkaca-kaca di balai desa. "Saya tidak mencuri, Juragan." Kalimat itu kembali terngiang. Juragan Pandu berdiri mendadak. Kursinya berderit keras. Ia berjalan mondar-mandir. "Tidak, mungkin ada kesalahan pencatatan," bisiknya, mencoba membela diri sendiri. Namun semakin ia mencoba mencari alasan, semakin jelas kenyataan itu. Ia telah tergesa-gesa. Dan seorang pemuda telah diasingkan karena kesalahannya. Keesokan paginya, ia mendatangi balai desa.
Kepala desa sedang duduk membaca beberapa dokumen. "Ada apa pagi-pagi begini, Pandu?" tanyanya. Juragan Pandu menelan ludah. "Saya ingin membicarakan tentang panen kemarin." Kepala desa menatapnya serius. "Apalagi yang perlu dibicarakan? Keputusan sudah diambil." "Itu mungkin ada kekeliruan." Kepala desa mengerutkan kening. "Kekeliruan apa?" Juragan Pandu membuka buku catatannya dan menyerahkannya. "Saya menghitung ulang. Karungnya tidak kurang." Sunyi memenuhi ruangan itu. Kepala desa menatap angka-angka itu lama. "Jadi, saya salah." Dua kata itu terasa berat keluar dari mulut Juragan Pandu. Kepala desa meletakkan buku itu perlahan. "Apakah kau yakin?" "Saya sudah menghitung berkali-kali." Hening kembali turun. Kepala desa bersandar di kursinya. Wajahnya tak lagi setenang biasanya. "Berarti kita telah mengasingkan orang yang tidak bersalah." Kalimat itu terasa seperti pukulan. Juragan Pandu menunduk. "Saya tidak berniat." "Namun kau telah melakukannya," potong kepala desa pelan. Kabar itu tidak lama untuk menyebar. Warga mulai berbisik lagi, kali ini bukan tentang kecurigaan, melainkan tentang kesalahan. Jadi Abdul tidak mencuri. Bagaimana mungkin kita secepat itu menuduh? Kasihan. Namun penyesalan sering datang terlambat. Beberapa warga mulai merasa tidak nyaman melewati gubuk Abdul yang kosong. Pintu bambunya masih tertutup. Sepi. Seorang ibu yang dulu menarik anaknya menjauh kini berdiri lama di depan gubuk itu. "Anak itu selalu membantu suamiku mengangkat kayu," katanya pelan. Rasa bersalah mulai merayap seperti kabut pagi. Di balai desa, kepala desa memanggil beberapa tokoh warga. "Kita harus mencari Abdul," katanya tegas. "Kalau dia mau kembali," tambah seorang warga ragu. "Dia berhak kembali," jawab kepala desa. "Kita yang salah." Juragan Pandu duduk diam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil. "Aku ingin meminta maaf langsung padanya," katanya pelan. Seorang warga menyahut, "Bagaimana kalau dia sudah pergi jauh?" Kalimat itu membuat ruangan terasa lebih dingin. Sementara itu, jauh di dalam hutan, Abdul duduk di tepi sungai kecil bersama orang utan. Ia tak tahu bahwa namanya kembali disebut-sebut di desa. Ia hanya merasakan sesuatu yang aneh hari itu. Hutan terasa berbeda. Angin lebih gelisah. Burung-burung berterbangan lebih sering. Orang utan itu juga tampak lebih waspada. "Ada apa?" tanya Abdul pelan. Makhluk itu berdiri, memandang ke arah yang sama berulang kali. Abdul berdiri. "Apakah ada orang?" Jantungnya berdegup lebih cepat. Apakah warga datang untuk mengusirnya lebih jauh? Atau ia menelan ludah. Bagian dari dirinya yang lama, yang terluka, tiba-tiba muncul kembali. "Kalau mereka datang hanya untuk memastikan aku menderita." Ia mengepalkan tangan. Namun kemudian ia teringat ukiran di gua. Api kecil di dada manusia. Ia menarik napas dalam. "Aku tidak akan kembali dengan kemarahan," katanya pada diri sendiri. Orang utan itu menoleh padanya, seolah mendengar. Abdul tersenyum tipis. "Kalau waktuku kembali memang tiba, aku akan kembali sebagai diriku yang baru." Sore itu, di desa, sekelompok warga mulai bersiap memasuki hutan. Kepala desa, Juragan Pandu,
dan beberapa lelaki membawa bekal dan obor. Kita harus menemukannya sebelum malam, kata kepala desa. Juragan Pandu mengangguk pelan. Kalau ia menolak kembali, tanya seorang warga. Kepala desa terdiam sejenak. Maka kita harus menerima pilihannya. Kalimat itu terasa berat, namun adil. Mereka mulai berjalan menuju hutan. Langkah-langkah mereka memasuki wilayah yang sebelumnya mereka jadikan tempat pengasingan. Kini mereka masuk bukan untuk menghukum, melainkan untuk memohon. Di dalam gua, Abdul berdiri memandangi ukiran-ukiran itu sekali lagi. Aku merasa sesuatu akan berubah, katanya pelan. Orang utan itu duduk tak jauh darinya. Kalau mereka datang, aku tidak tahu apakah aku siap. Ia menatap makhluk itu lama. Kau mengajarkanku banyak hal. Tentang diam. Tentang sabar. Tentang tidak membalas. Ia tersenyum tipis. Tapi kembali menghadapi mereka, itu ujian yang berbeda. Angin sore masuk perlahan melalui mulut gua. Akar-akar bergoyang lembut, seolah waktu sedang menahan napas. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara langkah manusia yang mendekat. Abdul memejamkan mata. Aku tidak lagi orang yang sama, bisiknya. Dan jauh di dalam dirinya, api kecil itu kini menyala lebih mantap. Bukan karena ia ingin membuktikan siapa yang salah, tetapi karena ia telah menemukan siapa dirinya sebenarnya. Suara langkah itu semakin jelas. Ranting patah. Daun terinjak. Nafas manusia yang tidak terbiasa berjalan jauh di hutan. Abdul berdiri di mulut gua. Orang utan berada di sampingnya, tubuhnya tegak namun tidak agresif. Tatapannya tertuju ke arah datangnya suara. Abdul menelan ludah. Ini saatnya, bisiknya pelan. Beberapa saat kemudian, bayangan manusia muncul di antara pepohonan. Kepala desa berjalan paling depan. Di belakangnya, Juragan Pandu dan beberapa warga lain. Langkah mereka melambat ketika melihat sosok Abdul berdiri di depan gua. Mereka berhenti beberapa meter darinya. Sunyi. Tak ada yang langsung berbicara. Wajah-wajah yang dulu penuh tuduhan kini tampak berbeda. Ragu, canggung, dan sedikit malu. Kepala desa melangkah maju satu langkah. Abdul. Nama itu terdengar asing di udara hutan. Abdul menatapnya tenang. Iya, Pak. Tidak ada nada marah. Tidak ada getaran ketakutan. Ketenangan itu justru membuat dada beberapa warga terasa semakin berat. Juragan Pandu menunduk sebelum akhirnya mengangkat wajahnya. Abdul, kami datang bukan untuk mengusirmu lebih jauh. Abdul tidak menjawab. Ia hanya menunggu. Kepala desa menarik napas panjang. Kami telah melakukan kesalahan. Kalimat itu menggantung di udara. Burung-burung berhenti berkicau sejenak, seakan hutan pun ikut mendengar. Karung padi itu tidak hilang, lanjut kepala desa. Terjadi kekeliruan dalam perhitungan. Mata Abdul tidak membesar. Ia tidak terkejut. Ia hanya terdiam. Juragan Pandu melangkah maju. Suaranya tidak lagi sekeras dulu. Aku yang salah, Dul. Aku terlalu cepat menuduh. Aku tidak memeriksa ulang. Aku membiarkan prasangka memimpin. Sunyi kembali menyelimuti mereka. Abdul memandang satu persatu wajah warga yang ikut datang. Beberapa menunduk. Beberapa tak berani menatap matanya. Aku tidak mencuri, kata Abdul pelan. Kepala desa mengangguk.
Kami tahu sekarang. Abdul tersenyum tipis, bukan senyum kemenangan. Kalau begitu, kenapa waktu itu tidak ada yang mau mendengarkan? Pertanyaan itu tidak keras, tapi menusuk lebih dalam daripada teriakan. Tak ada yang segera menjawab. Akhirnya seorang warga berkata lirih, kami terlalu mudah percaya pada keadaan dan terlalu cepat menilai. Abdul memandang tanah sejenak. Aku berdiri di balai desa waktu itu. Aku berkata aku tidak bersalah. Tapi tak satu pun yang percaya. Juragan Pandu menelan ludah. Aku meminta maaf. Kata itu keluar dengan berat. Abdul mengangkat wajahnya lagi. Maaf tidak bisa menghapus malam-malam yang kulewati di sini. Ia menunjuk ke arah hutan di sekitarnya. Maaf tidak bisa menghapus rasa sakit ketika aku melihat kalian memandangku seperti pencuri. Hening. Namun nada suaranya tetap lembut. Orang utan di sampingnya bergerak sedikit, berdiri lebih tegak, seolah menjaga. Beberapa warga baru menyadari keberadaan makhluk itu sepenuhnya. Abdul, kau tinggal bersama itu, bisik salah satu warga dengan takut. Abdul menoleh ke arah orang utan itu, lalu kembali menatap mereka. Ia tidak pernah menuduhku. Kalimat itu membuat beberapa orang menunduk lebih dalam. Kepala desa melangkah lebih dekat. Kami datang untuk memintamu kembali ke desa. Angin berembus pelan, menggoyangkan akar-akar di mulut gua. Abdul terdiam lama. Ia menoleh ke dalam gua, memandang ukiran-ukiran di dinding yang telah menemaninya. Ia teringat simbol api kecil di dada manusia. Ia teringat kata-kata yang ia rasakan di sana. Api bukan untuk membakar dunia. Api untuk menerangi diri sendiri. Ia kembali memandang kepala desa. Kalau aku kembali, apakah kalian benar-benar berubah? Pertanyaan itu bukan tantangan. Itu adalah harapan yang hati-hati. Kepala desa menunduk sesaat. Kami belajar dari kesalahan ini. Aku, sebagai pemimpin, terlalu cepat mengambil keputusan demi menjaga ketertiban. Tapi ketertiban tanpa keadilan bukanlah ketertiban. Juragan Pandu berkata pelan, aku akan mengumumkan kesalahanku di depan semua warga. Abdul menatapnya lama. Kenapa sekarang kalian percaya padaku? Seorang warga menjawab dengan suara bergetar. Karena kami sadar, kami yang salah. Sunyi kembali turun. Abdul memejamkan mata sejenak. Ia merasakan sisa luka itu masih ada. Namun luka itu tidak lagi menguasainya. Ia membuka mata kembali. Aku marah waktu itu, katanya jujur. Aku merasa kecil. Tak berharga. Ia memandang orang utan di sampingnya. Tapi di sini, aku belajar sesuatu. Semua warga mendengarkan dengan saksama. Aku belajar bahwa harga diriku tidak ditentukan oleh tuduhan kalian. Kepala desa mengangguk pelan. Aku tidak akan kembali sebagai orang yang sama seperti dulu, lanjut Abdul. Aku kembali bukan untuk membuktikan bahwa aku benar. Tapi karena aku memilih untuk tidak hidup dalam kebencian. Beberapa warga mulai menitikkan air mata. Juragan Pandu berkata dengan suara berat, kau jauh lebih besar dari kami hari ini, Dul. Abdul menggeleng pelan. Aku hanya belajar menahan api di dalam diri. Ia melangkah mendekati mereka. Orang utan tetap di tempatnya, tidak menghalangi. Abdul berhenti beberapa langkah dari kepala desa. Aku akan kembali, katanya akhirnya. Napas beberapa warga terdengar lega. Tapi dengan satu syarat. Kepala desa mengangkat wajahnya. Apa itu?
Jangan pernah lagi menghukum seseorang hanya karena ia paling lemah di antara kalian. Kata-kata itu sederhana, tapi kuat. Kepala desa mengangguk tegas. Aku berjanji. Juragan Pandu berkata, aku juga. Abdul menoleh ke arah orang utan. Tatapan mereka bertemu. Tak ada kata perpisahan. Namun ada pengertian yang dalam. Abdul melangkah perlahan menjauh dari gua. Beberapa langkah kemudian, ia menoleh kembali. Orang utan itu masih berdiri di sana. Angin berembus pelan, membuat akar-akar bergoyang seperti tirai yang menutup sebuah babak. Untuk sesaat, Abdul merasa seolah makhluk itu bukan sekadar penjaga gua, melainkan penjaga bagian dirinya yang baru saja tumbuh. Ia tersenyum tipis. Terima kasih, bisiknya pelan. Lalu ia berjalan bersama warga menuju desa. Langkahnya tidak lagi berat seperti malam pengasingan itu. Ia tidak lagi berjalan sebagai orang yang diusir. Ia berjalan sebagai seseorang yang telah menemukan dirinya sendiri. Dan di belakangnya, di dalam hutan yang sunyi, orang utan itu perlahan menghilang di antara pepohonan. Seolah tugasnya telah selesai. Namun api kecil di dada Abdul akan terus menyala. Sebagai pengingat bahwa kebenaran mungkin bisa ditunda, tetapi tidak pernah benar-benar hilang. Malam itu terasa berbeda. Abdul duduk bersandar pada dinding gua yang lembab, napasnya masih berat setelah membaca seluruh ukiran yang memuat pesan tentang kebenaran, pengkhianatan, dan keberanian. Api kecil di tengah gua menyala pelan, memantulkan bayangan tubuhnya yang kini tampak lebih tegap. Orang utan itu duduk di seberangnya. Mata hitamnya memancarkan ketenangan yang dalam. Semua yang kau baca adalah kebenaran yang selama ini disembunyikan. Suara orang utan itu terdengar jelas di dalam kepala Abdul. Abdul menunduk. Aku hanya seorang pemuda desa. Bagaimana mungkin aku harus memikul beban sebesar ini? Aku bahkan tak mampu membela diriku sendiri. Orang utan itu mendekat, lalu meletakkan telapak tangannya yang besar di dada Abdul. Kebenaran tidak memilih orang yang kuat. Ia memilih orang yang bersih. Kata-kata itu menancap dalam. Selama ini Abdul hanya merasa dirinya korban. Korban kemiskinan. Korban prasangka. Korban ketidakadilan. Namun malam itu, untuk pertama kalinya ia melihat dirinya bukan sebagai korban, melainkan sebagai seseorang yang diberi amanah. Apa yang harus kulakukan? Tanyanya lirih. Orang utan itu menatap ke arah lorong gua yang lebih dalam. Ada satu bagian yang belum kau lihat. Abdul berdiri. Langkahnya kini tidak lagi gemetar seperti saat pertama kali memasuki tempat itu. Ia mengikuti orang utan menyusuri lorong yang lebih sempit. Udara semakin dingin, namun hatinya justru terasa hangat. Mereka tiba di sebuah ruang kecil di ujung gua. Di dindingnya terdapat ukiran yang berbeda. Tidak hanya gambar dan tulisan kuno, tetapi simbol desa, simbol yang sangat dikenalnya. Abdul tertegun. Itu lambang desa kami. Orang utan mengangguk pelan. Ukiran itu menggambarkan seorang pemimpin desa yang menerima karung-karung padi dari seseorang berpakaian mewah. Di sisi lain, seorang pemuda digambarkan dibelenggu dan diusir ke hutan. Abdul menahan napas. Itu seperti yang terjadi padaku. Orang utan tidak berkata apa-apa. Di bawah ukiran itu terdapat tulisan. Ketika pemimpin memelihara dusta, rakyat akan memakan luka. Namun satu hati yang jujur akan membongkar tirai gelap. Abdul memejamkan mata. Jantungnya berdegup keras. Selama ini ia tidak pernah memikirkan kemungkinan lain. Ia hanya menerima tuduhan.
Tapi ukiran itu seolah menunjukkan bahwa ada permainan di balik semua itu. Apakah Juragan Pandu? Abdul tak mampu menyelesaikan kalimatnya. Orang utan menatapnya dalam. Kau sudah melihat jawabannya. Ingatan Abdul melayang pada hari ketika ia dituduh. Ia teringat bagaimana Juragan Pandu berdiri dengan wajah penuh kemarahan, tetapi tidak pernah benar-benar memandang matanya. Ia juga teringat bagaimana kepala desa begitu cepat mengambil keputusan tanpa menyelidiki lebih jauh. Saat itu ia terlalu terkejut untuk berpikir. Kini, semuanya terasa seperti potongan-potongan yang mulai menyatu. Jadi, aku hanya kambing hitam? Orang utan menggeleng perlahan. Tidak, kau adalah saksi. Kata itu membuat tubuh Abdul merinding. Saksi, engkau melihat sesuatu yang tidak seharusnya kau lihat. Abdul teringat satu hal. Hari sebelum tuduhan itu muncul, ia sempat melihat beberapa karung padi dipindahkan pada malam hari. Ia mengira itu hanya pekerjaan biasa. Ia tidak pernah bertanya, mungkinkah? Pikiran itu membuat dadanya sesak. Apa yang harus kulakukan sekarang? Suaranya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena sadar bahwa langkah berikutnya akan menentukan segalanya. Orang utan itu duduk bersila, menatapnya penuh keyakinan. Kebenaran tidak bisa dibawa dengan amarah. Abdul mengangguk perlahan. Kau harus kembali. Kata itu membuat Abdul membeku. Kembali? Setelah mereka mengasingkanku? Setelah mereka melempariku seperti sampah? Kau kembali bukan untuk membalas. Kau kembali untuk membuka mata. Hening panjang menyelimuti gua. Abdul memikirkan wajah-wajah warga desa. Ada yang mencaci, ada yang meludah, ada yang menunduk tanpa berani menatapnya. Ia ingat rasa sakitnya. Ia ingat penghinaan itu. Namun kini, anehnya, rasa itu tidak lagi membakar. Ia justru merasa iba. Mereka tidak tahu apa-apa, gumamnya. Orang utan tersenyum tipis. Kebodohan seringkali lebih berbahaya daripada kebencian. Abdul tertawa kecil, pahit. Kalau aku kembali, apakah mereka akan percaya? Itu bukan urusanmu. Abdul terdiam. Yang menjadi tugasmu adalah berkata benar. Bukan memaksa mereka untuk percaya. Kalimat itu membuat hatinya terasa ringan. Selama ini ia selalu berpikir bahwa dirinya harus membuktikan sesuatu. Harus memenangkan pertarungan. Harus membersihkan nama. Namun kini ia mengerti, ia hanya perlu menyampaikan apa yang ia tahu. Jika mereka tetap menutup mata, itu bukan lagi tanggung jawabnya. Abdul memandang dinding gua sekali lagi. Kenapa aku? Tanyanya hampir berbisik. Orang utan itu mendekat, lalu duduk tepat di hadapannya. Karena hatimu tidak dipenuhi dendam. Abdul terdiam. Ia menyadari, meski ia sakit hati, ia tidak pernah benar-benar membenci warga desanya. Ia marah, iya. Ia kecewa, tentu. Tapi ia tidak pernah berharap desa itu hancur. Ia masih mencintai tempat itu. Air mata perlahan jatuh di pipinya. Aku takut, katanya jujur. Orang utan itu mengangguk. Keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah melangkah meski takut. Abdul menghela napas panjang. Api kecil di tengah ruangan tiba-tiba menyala lebih terang, seolah menanggapi keputusan yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Aku akan kembali, katanya akhirnya. Kata-kata itu terasa seperti ikrar. Orang utan tersenyum.
Fajar akan segera tiba. Abdul menoleh ke arah lorong gua. Cahaya samar mulai merembes masuk dari kejauhan. Ia tidak tahu apakah itu benar-benar fajar atau hanya perasaan dalam dadanya yang berubah. Ia berdiri. "Kau akan ikut denganku?" Orang utan itu menggeleng perlahan. "Perjalananmu berikutnya adalah di antara manusia." Abdul merasa ada kesedihan kecil menyusup di hatinya. "Kita akan bertemu lagi?" Orang utan tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menatapnya dengan mata yang penuh kebijaksanaan. Dan anehnya, itu sudah cukup. Abdul melangkah keluar dari ruang kecil itu. Setiap langkah terasa mantap. Ia bukan lagi pemuda yang diusir dengan kepala tertunduk. Ia adalah seseorang yang membawa cahaya. Saat mereka tiba di mulut gua, sinar matahari pagi benar-benar menyentuh wajahnya. Hangat, lembut, seperti sambutan. Abdul menoleh terakhir kali. "Terima kasih," ucapnya tulus. Orang utan berdiri di dalam bayangan gua. Siluetnya tampak agung. "Pergilah dengan hati yang bersih." Abdul mengangguk. Ia melangkah meninggalkan gua, menapaki jalan menuju desa yang dulu membuangnya. Langkahnya tidak cepat, tetapi tidak lagi ragu. Ia tahu, mungkin ia akan ditolak lagi. Mungkin ia akan dihina lagi. Namun kini ia tidak membawa ketakutan. Ia membawa kebenaran. Dan untuk pertama kalinya sejak tuduhan itu jatuh padanya, Abdul merasa damai. Di belakangnya, gua kembali sunyi. Namun di dalam hati Abdul, suara itu akan selalu ada. Suara yang mengingatkannya bahwa keadilan mungkin lambat, tetapi tidak pernah benar-benar hilang. Bab berikutnya akan menjadi penentu. Bukan tentang apakah Abdul diterima kembali, melainkan tentang apakah desa itu siap menerima kebenaran. Dan Abdul telah siap menjadi penyampainya. Pagi itu desa terasa lebih riuh dari biasanya. Orang-orang berkumpul di balai desa, berbisik satu sama lain. Kabar bahwa Abdul kembali telah menyebar lebih cepat dari angin yang berhembus dari sawah. Dia berani kembali. Masih kurang hukuman apa dia? Atau jangan-jangan dia mau mengaku? Bisik-bisik itu menusuk, tetapi Abdul berjalan melewati mereka dengan kepala tegak. Wajahnya tenang. Tidak ada lagi ketakutan seperti hari ia diseret ke tempat yang sama. Balai desa itu berdiri sederhana, tetapi hari itu terasa seperti ruang pengadilan yang menentukan nasib banyak orang. Kepala desa sudah berdiri di depan. Wajahnya tegang. Di sampingnya, Juragan Pandu tampak gelisah, walau berusaha menyembunyikannya dengan sikap angkuh. Abdul berhenti tepat di tengah ruangan. "Aku datang bukan untuk meminta belas kasihan," katanya lantang. Warga terdiam. Nada suaranya berbeda. Tidak gemetar. Tidak memohon. Kepala desa menyipitkan mata. "Bukankah kau sudah diasingkan? Apa tujuanmu kembali?" Abdul menatapnya dengan tenang. "Aku kembali untuk menyampaikan kebenaran." Suasana berubah. Tegang. Juragan Pandu mendengus kecil. "Kebenaran apa lagi? Bukti sudah jelas. Padi hilang, dan kau yang terakhir memikulnya." Abdul mengangguk pelan. "Benar. Aku yang memikulnya. Tapi bukan aku yang menghilangkannya." "Berani sekali kau," suara juragan meninggi. Abdul tidak terpancing. "Beberapa malam sebelum aku dituduh, aku melihat karung-karung padi dipindahkan diam-diam." Warga mulai saling pandang. "Dipindahkan?"
Kepala desa bertanya. Iya. Malam hari. Tanpa pemberitahuan. Aku tidak berpikir macam-macam saat itu. Tapi sekarang, semuanya jelas. Juragan Pandu melangkah maju. Itu fitnah. Abdul menatapnya lurus. Jika itu fitnah, mengapa kau tampak takut? Kalimat itu membuat ruangan seketika hening. Warga mulai berbisik lebih keras. Takut. Kenapa dia terlihat gelisah? Kepala desa memukul meja kayu di depannya. Diam. Namun ketegasan suaranya tidak lagi sekuat dulu. Abdul melanjutkan, suaranya tetap tenang. Aku tidak membawa saksi manusia. Tapi aku membawa ingatan dan keberanian. Aku tidak mencuri. Dan aku tahu, padi itu dijual diam-diam untuk keuntungan pribadi. Tatapan warga kini perlahan beralih kepada Juragan Pandu. Wajah lelaki itu memucat. Itu tuduhan tanpa bukti, bentaknya. Abdul mengangguk. Mungkin benar. Aku tidak membawa karung padi sebagai bukti. Tapi tanyakan pada dirimu sendiri, mengapa kau begitu cepat menunjukku? Mengapa tidak ada penyelidikan? Mengapa kepala desa langsung menjatuhkan hukuman? Semua mata kini mengarah kepada kepala desa. Keringat mulai terlihat di pelipisnya. Aku hanya menjalankan aturan, katanya, namun suaranya terdengar goyah. Abdul menghela napas panjang. Apakah aturan desa mengizinkan menghukum tanpa mencari kebenaran? Pertanyaan itu menggantung. Seorang warga tua berdiri. Benar juga, kita terlalu cepat menghakimi. Warga lain ikut bersuara. Kita bahkan tak memberi Abdul kesempatan membela diri. Kita hanya percaya pada satu pihak. Juragan Pandu mundur selangkah. Jangan dengarkan dia. Dia hanya mencoba memutarbalikkan keadaan. Abdul menatap seluruh warga. Aku tidak datang untuk membalas. Jika aku mau membenci kalian, aku takkan kembali. Aku bisa saja pergi jauh dan melupakan desa ini. Suaranya mulai bergetar, bukan karena takut, melainkan karena emosi yang tulus. Tapi ini rumahku. Tanah ini menyimpan makam orang tuaku. Aku tidak ingin desa ini hidup dalam kebohongan. Kata-kata itu membuat beberapa warga menunduk. Kepala desa terdiam lama. Apa yang kau inginkan sekarang? Tanyanya akhirnya. Abdul menggeleng. Aku tidak menuntut apa-apa. Aku hanya ingin kebenaran diakui. Jika setelah itu kalian masih ingin mengusirku, aku akan pergi dengan tenang. Keheningan menyelimuti ruangan. Tatapan warga kini berubah. Bukan lagi penuh kebencian, melainkan rasa bersalah. Seorang ibu mendekat. Maafkan kami, Abdul. Permintaan maaf itu seperti membuka bendungan. Suara-suara lain menyusul. Kami salah. Kami terlalu cepat menuduh. Kami terbawa emosi. Juragan Pandu memandang sekitar, menyadari bahwa dukungannya mulai runtuh. Kalian semua bodoh, teriaknya. Namun kali ini, tidak ada yang berdiri di pihaknya. Kepala desa menarik napas dalam. Pandu, apakah benar padi itu kau jual tanpa sepengetahuan warga? Lelaki itu terdiam. Wajahnya pucat. Tatapannya liar. Diamnya menjadi jawaban. Warga mulai bersuara keras. Jadi benar. Selama ini kita ditipu. Kita hampir menghancurkan hidup Abdul. Juragan Pandu akhirnya terduduk lemas.
Hanya ingin memperbesar usahaku, aku tak menyangka akan sejauh ini. Kepala desa menunduk. Dan aku terlalu percaya tanpa menyelidiki. Ia menatap Abdul. Aku meminta maaf. Atas nama desa. Abdul terdiam beberapa detik. Luka di hatinya memang belum sepenuhnya hilang. Tetapi ia teringat pesan di dalam gua, kebenaran bukan untuk membalas, melainkan untuk membuka mata. Aku memaafkan, katanya pelan. Kata itu membuat suasana berubah. Tangis terdengar di beberapa sudut. Hari itu bukan hanya tentang pengakuan kesalahan. Hari itu tentang pelajaran. Kepala desa berdiri tegak. Mulai hari ini, kita akan memperbaiki aturan. Tidak ada lagi hukuman tanpa penyelidikan. Tidak ada lagi keputusan sepihak. Warga mengangguk setuju. Abdul menatap sekeliling. Ia tidak lagi melihat wajah-wajah yang membencinya. Ia melihat manusia-manusia yang belajar dari kesalahan. Dan itu cukup. Sore harinya, Abdul berjalan sendirian ke tepi hutan. Ia berdiri memandangi pepohonan yang pernah menjadi tempat pengasingannya. Aku sudah kembali, bisiknya. Angin berhembus lembut. Di antara bayangan pepohonan, sesaat ia melihat sosok besar berbulu coklat berdiri diam. Orang utan itu. Mereka saling menatap dari kejauhan. Tidak ada kata-kata. Hanya senyum tipis di wajah Abdul. Ia mengangguk pelan, sebagai tanda terima kasih. Sosok itu perlahan menghilang di antara rimbun daun. Abdul tahu, mungkin ia takkan bertemu lagi. Namun pesan yang dibawanya akan selalu hidup. Bahwa kebenaran mungkin tertutup sementara. Bahwa manusia bisa tersesat oleh keserakahan. Bahwa prasangka bisa melukai lebih dalam dari pisau. Tetapi satu hati yang jujur cukup untuk menyalakan cahaya. Abdul kembali ke desa dengan langkah ringan. Ia bukan lagi pemuda yang dituduh. Ia adalah pengingat bahwa keadilan dimulai dari keberanian berkata benar. Dan sejak hari itu, desa kecil di pinggir hutan itu tidak lagi sama. Karena mereka pernah hampir kehilangan seorang anaknya. Dan belajar bahwa menilai tanpa mendengar adalah awal dari kehancuran.